Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Datang Tuhan, mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
yang terbaik bagimu, genap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, puji Tuhan di bulan ini masuk bulan November ya. Bulan depan kita sudah menikmati Natal ya, puji Tuhan, Tuhan sertai kita sepanjang tahun ini ya, sampai bulan November ini Tuhan menyertai kita. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita, percaya Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, bulan ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42, ayat yang sama dengan ayat tema kita bulan ini, cuman ada beberapa pembahasan yang mungkin saya berdoa ini boleh menjadi insight buat kita semuanya, membawa kehidupan kita semakin serupa Kristus ya, karena transforming people's paradigm atau mengubah paradigma orang-orang. Saya percaya itu harus diawali dengan diri sendiri yang harus punya pemahaman yang betul, yang benar, yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, ayat ini bilang begini, orang-orang yang menerima perkataannya dan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya bahwa begini, orang-orang yang menerima perkataannya siapa? Perkataannya Petrus. Petrus ketika ngapain? Ketika berkhotbah. Petrus berkhotbah dalam kuasa Roh Kudus, karena sebelumnya lidah-lidah api ya, Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas mereka, Roh Kudus mengambil alih kehidupan mereka. Disitulah Petrus yang sebelumnya waktu Yesus mau disalib, dia seorang pengecut yang menyangkal Yesus. Dia berkhotbah dengan penuh keberanian, dan khotbahnya itu menggerakkan banyak orang di situ untuk memberi diri dibaptis. Mereka tergerak oleh firman Tuhan dan mereka memberikan diri mereka dibaptis. Mereka bertobat, mereka dibaptis. Nah, pertanyaan pertama yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita dalam kehidupan kita hari-hari yang kita jalani itu selalu digerakkan oleh firman Tuhan? Seperti yang mereka alami, atau buat kita cukuplah kita jadi orang Kristen, cukuplah kita terima Yesus, cukuplah kita sudah dibaptis. Ternyata ayat yang kita baca hari ini, ayat yang jadi pelajaran kita bulan ini, itu nggak cukup. Kekristenan bukan cuma sekedar terima Yesus, selesai perkara, enggak. Mereka tergerak untuk bertobat, betul. Mereka tergerak untuk terima Yesus, betul. Mereka tergerak untuk akhirnya punya kehidupan yang baru, betul. Tetapi kehidupan yang baru harus dibawa ya, masuk dalam sebuah kebiasaan yang baru, yaitu apa? 42, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan. Jangan lupa pengajaran yang Kristus sampaikan, yang Yesus sampaikan buat kita, pengajaran yang tidak mudah. Bagaimana tidak, kita harus mengasihi orang yang menganiaya kita. Waduh, berat sekali. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Makanya kalau ada orang mau tampar, kasih pipi kiri dulu, supaya kita nggak perlu kasih pipi kanan. Nggak seperti itu juga ya. Tetapi ajaran Yesus sulit. Kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Hal-hal yang tidak mudah buat kita untuk menikmati ajaran Kristus. Tetapi mereka yang memberi diri dibaptis, mereka yang tergerak oleh firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran. Sekalipun itu nggak mudah, sekalipun itu nggak enak, mereka bertekun di dalamnya. Dan
pertekunan atau kehidupan bertekun yang kedua yang mereka lakukan adalah hidup dalam persekutuan. Artinya bersama-sama dengan sesama mereka. Ya, mereka 3.000 jiwa, nggak sedikit. Ini komunitas yang sangat besar. Tapi mereka bertekun dalam persekutuan. Dalam kehidupan bersekutu, saya percaya ada gesekan yang terjadi. Nggak semua orang di sekitar kita orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Dan mereka bisa jadi ada hal-hal yang, aduh kamu kok begitu sih, kamu kok nggak menepati janjimu, kamu kok nggak seperti yang kamu ngomong, kamu kok begini, kok begitu. Selalu ada gesekan dalam kehidupan persekutuan. Tetapi firman Tuhan bilang begini, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, inilah yang saya sebut bertekun dalam pengajaran dan bertekun dalam persekutuan. Inilah yang saya sebut dengan ini yang harus menjadi perjuangan hidup kita menuju keserupaan dengan Kristus. Harus tetap bertekun. Bertekun itu artinya tetap lakukan itu, tetap fokus pada apa yang Yesus ajarkan dan pada kehidupan persekutuan bersama-sama. Karena di dalam itu semuanya kita diproses, mulai pikiran yang baru, mulai kebiasaan yang baru dibangun dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 hal yang lebih detail untuk saya sampaikan. Pastikan ya, perjuangan hidup kita, hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang menuju pada keserupaan itu. Sehingga kekristenan kita nggak cuma sekedar cukup terima Yesus selesai. Enggak, terima Yesus cuma sebuah titik awal kehidupan kita. Dan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang menuju kita serupa Kristus. Yang pertama, pastikan perjalanan hidup kita menuju keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, kita perlu melakukan yang namanya melawan tipu muslihat iblis. Ya, Efesus 6 jelas di sana dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan orang, bukan melawan manusia. Enggak, ada orang mungkin bisa jahat sama kita, ada orang mungkin bisa melakukan hal yang tidak membuat kita nyaman, ada orang melakukan hal yang mengusik gitu ya, keamanan kita, kenyamanan kita, tetapi musuh kita bukan mereka. Ya, kadang tipu muslihat iblis itu selalu membuat kita begini, kita jadi orang yang lebih mudah benci sama orang daripada benci sama kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Betul? Kadang-kadang nggak sadar, begitu mudah tipu muslihat iblis itu kena sama kita. Gara-gara apa? Orang jahat sama kita, kita benci sama orangnya. Nggak. Sadari satu hal bahwa Yesus datang, Yesus nggak pernah benci orang berdosa. Yesus justru mendatangi orang berdosa supaya mereka bertobat dari dosanya. Karena Yesus benci dosa, bukan benci orang berdosa. Kenapa kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen, kita justru jadi orang-orang yang benci orang jahat, bukan benci kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Sebab itu kalau orang melakukan apa yang jahat sama kita, kita sebenarnya kalau kita berperang atau berjuang melawan kejahatan, kita benci sama kejahatan, kita itu justru diingatkan tentang apa? Waduh, orang itu jahat sama aku, jangan sampai aku melakukan kejahatan yang sama seperti yang orang lakukan kepada saya. Amin. Itu yang harus kita punya dalam paradigma kita, supaya kita nggak terjebak dalam tipu muslihat iblis. Yang kedua, perjuangan kita menuju keserupaan adalah 2, Kristus harus lebih besar dan kita harus semakin kecil. Ya, Yohanes 3:30, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Galatia 2:20 bagian A juga berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini butuh perjuangan untuk kita menuju keserupaan Kristus. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Diakui. Kebutuhan untuk apa? Dipuji. Kebutuhan untuk apa? Dihargai. Iya kan? Setiap manusia punya kebutuhan itu, dan kalau itu nggak dipenuhi dalam setiap apa yang kita lakukan, kadang-kadang orang jadi marah, kadang-kadang orang jadi nggak terima, kadang-kadang orang merasa macam-macam, baper, ya, kebawa perasaan kemana-mana. Enggak. Ayo kita jadi orang-orang Kristen yang sadar betul bahwa bukan tentang kita kok, Kristus yang harus dinyatakan. Amin. Ketika orang memuji pun, wah ini perjuangan sesungguhnya itu kita ini harus makin kecil. Kristus yang harus makin kelihatan. Kristus yang harus semakin besar melalui kehidupan kita. Jadi kalau ada orang memuji, sadari itu
karena Kristus. Keberhasilan kita karena Kristus. Dalam kegagalan pun bukan berarti semua kegagalan karena Kristus, kita mesti lihat ya. Artinya itu begini, kadang-kadang kegagalan kita karena kita melakukan kesalahan ya. Perbaiki kesalahan kita begitu. Tetapi semuanya seizin Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan. Makanya kalau kita sadar ketika kita gagal, Tuhan ada di situ. Jangan kita baper dengan kegagalan kita. Justru bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bagaimana perjuangan menuju keserupaan dengan Kristus itu, mengenakan manusia baru. Ya, hal yang tidak mudah. Kolose 3 bilang begini, jangan lagi kamu saling mendusta karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini yang sulit buat kita. Ya, ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Sulit karena apa? Kadang manusia yang lama itu tidak berlalu dari hidup kita sekalipun yang baru sudah datang. Kadang manusia lama dan kelakuannya, kebiasaan-kebiasaan lama kita masih sering kali muncul. Nah, kita mesti berjuang supaya apa? Firman Tuhan yang kita dengar itu yang terus-menerus menggerakkan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan lebih lagi. Terus kenakan manusia baru. Yang terakhir, yang keempat, perjuangan hidup menuju keserupaan adalah hidup mengasihi. Butuh perjuangan untuk hidup mengasihi, saudara. Apalagi Matius 22 ayat 37 ada level mengasihi yang paling tinggi, yaitu mengasihi dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, hukum kedua yang sama. Jadi bukan berarti hukum ini tidak lebih penting. Sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Level mengasihi yang paling tinggi itu segenap hati. Mudah bagi kita mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kadang kita melayani, ya, apakah orang melayani itu mengasihi Tuhan? Betul, mengasihi Tuhan. Cuman perlu dilihat mengasihi Tuhannya sampai mana. Kadang tubuh jasmani kita berikan, kita lebih capek, mungkin kita lebih korban waktu, mungkin kita lebih korban tenaga, mungkin korban pikiran karena mungkin pelayanan bagi yang main musik. Butuh skill, butuh ini bagi yang pelayanan menyambut jemaat, butuh senyum yang manis dipersiapkan, tubuh jiwa melayani dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan segenap hati? Mengasihi level yang tertinggi, segenap hati. Artinya segenap hati justru waktu kita ketemu dengan hal-hal tidak nyaman, hal-hal tidak enak, disitulah kita harus pastikan kita melakukan segala sesuatu segenap hati. Cuman Tuhan yang disenangkan, cuman Tuhan yang dipermuliakan. Lakukan segenap hati, ya. Sukacita melakukan, bukan sukarela, ya. Kadang-kadang sukarela itu sering diartikan, ya kalau saya suka saya rela. Bukan seperti itu juga, ya. Tapi dengan sukacita artinya benar-benar segenap hati. Kita melakukan segala sesuatu di rumah, di dalam pelayanan, di dalam komsel, lakukan segenap hati. Kita belajar 4 hal ini untuk membawa kehidupan kita menuju keserupaan. Pola pikir yang diubahkan untuk kita semakin serupa Kristus. Sehingga hari ke sehari Kristus semakin dinyatakan melalui kehidupan kita. Melawan tipu muslihat iblis, Kristus harus semakin besar, mengenakan manusia baru, dan kita hidup mengasihi. Kiranya dia boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hikmat, pengertian Tuhan melalui firman yang kami dengar. Kau berikan kami kemampuan dan kuasa urapan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, kehidupan kami pun terus dibawa kepada keserupaan dengan Engkau. Dan hanya Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.